Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan juga sahabat beliau. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Kami dari RA Wardah Desa Sukaraja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya akan mempresentasikan judul KTN kita adalah membuat media pembelajaran nilai-nilai keimanan melalui seni kaligrafi Islami menggunakan pasir dan kulit kerang untuk anak usia dini di RA Wardah. Saya sendiri yang menulis, Astutiani. Kemudian latar belakang yang kami ambil adalah pertama, pentingnya penanaman nilai-nilai keimanan sejak dini pada anak yang penyampaiannya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, penanaman nilai-nilai keimanan sejak dini guna menumbuhkan potensi spiritual yang baik yang mencerminkan sikap akhlakul karimah. Kemudian perlunya media pembelajaran yang membantu anak agar mampu mengembangkan aspek-aspek kognitif, fisik, dan psikomotorik anak. Ada perumusan masalah dilihat dari latar belakang yang kami ambil. Pertama adalah bagaimana pembelajaran penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Kemudian bagaimana cara membuat media pembelajaran seni kaligrafi Islami menggunakan media pasir dan kulit kerang. Yang ketiga, bagaimana efektivitas seni kaligrafi Islami terhadap penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui pelaksanaan penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan media pembelajaran seni kaligrafi Islami menggunakan media pasir dan kulit kerang. Yang ketiga, mengetahui efektivitas seni kaligrafi Islami terhadap penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Manfaat penelitian secara teoritis adalah memperkaya wawasan para pembaca terkait pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan intelektual anak usia dini yang mengetahui faktor-faktor apa saja dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tinjauan pustaka pertama adalah penanaman nilai keimanan pada anak usia dini. Pada hakikatnya penanaman pendidikan Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana keduanya menjadi pedoman dasar bagi seluruh umat Islam. Yang kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan secara fitrah manusia mencakup dua aspek, yaitu ruhaniah dan insaniah. Yang kedua adalah pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah rentang 0 sampai 6 tahun, di mana kita sering sebut dengan golden age. Di sini anak membutuhkan stimulasi yang sangat penting bagi perkembangan kognitif anak di kehidupan selanjutnya. Kemudian stimulasi yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik dan sifat anak. Yang ketiga adalah metode pembelajaran anak usia dini akan sangat mempengaruhi ilmu yang diserap oleh anak ya. Ada beberapa metode yang konvensional yang sering kita lakukan di RA atau di pendidikan usia anak. Yang pertama adalah ceramah, kemudian metode tanya jawab, pembiasaan, dan keteladanan, serta metode bermain. Selanjutnya, seni kaligrafi Islami. Di sini seni kaligrafi adalah ilmu yang memperkenalkan huruf-huruf tunggal, meletakkannya dan merangkainya menjadi satu tulisan yang tersusun indah. Manfaat dari seni kaligrafi adalah sebagai sarana pembelajaran bagi media seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Juga sebagai sarana memperindah medium-medium yang banyak, yaitu seperti poster, buku, dan lain-lain juga. Jenis-jenis kaligrafi ada banyak sekali. Ada kaligrafi tradisional, fungsional, ekspresionis, simbolik, dan abstrak, dan banyak lagi Bu, masih banyak lagi. Kemudian tekniknya juga banyak sekali yang di sini kami tidak sampaikan untuk teknik-teknik, tapi saya langsung saja ke teknik kolase yang kita gunakan pada praktek KTN kita, yaitu seni teknik kolase. Teknik kolase adalah suatu teknik seni lukis yang menempelkan berbagai macam unsur ke dalam frame sehingga menghasilkan suatu karya seni yang baru. Manfaat kolase bagi anak usia dini, satu, bisa melatih motorik halus dan kasar, kemudian meningkatkan kreativitas, melatih konsentrasi anak, mengenalkan warna dan bentuk, melatih memecahkan masalah, mengasah kecerdasan spasial, melatih ketekunan, dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Adapun metode penelitian yang kami ambil adalah penelitian eksperimen dengan variabel yang kami teliti merupakan proses dari kami berkarya dengan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Dan teknik pengumpulan datanya adalah teknik observasi atau pengamatan, juga teknik dokumentasi yang kemudian kita analisis secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini melalui seni kaligrafi Islami. Lokasi dan tempat adalah RA Wardah Sukaraja dengan waktu penelitiannya kurang lebih 1 bulan. Fokus penelitiannya adalah 6 orang pengajar, kemudian 30 peserta didik. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara pada responden, mengamati setiap tindakan dan mendokumentasikannya. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah teknik observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan pada setiap
tindakan sehingga mendapatkan gambaran yang luas terhadap masalah yang sedang kami teliti. Dan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi dengan mendokumentasikan setiap tindakan selama proses penelitian berlangsung. Pembahasan dan hasil. Di sini kami memfokuskan pada proses pembuatan dari seni kaligrafi Islami. Pertama ada proses pendahuluan yaitu persiapan bahan dan alat. Ada di gambar ya, Ibu. Kemudian proses pembuatannya juga ada di gambar. Dan terakhir proses finishing. Deskripsi dari hasil penelitian. Penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di R.A. Wardah Sukaraja dari hasil observasi penulis mendapati bahwa proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari penanaman dari kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, yaitu siapakah Allah, sebutkan ciptaan-ciptaan Allah, kemudian sifat Allah, siapakah Nabi Muhammad, kemudian tugas-tugasnya Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, kemudian sifat-sifat dari Nabi Muhammad juga. Kesimpulan dan saran. Pertama, mampu mengikuti kesimpulan yang peserta didik di R.A. Wardah mampu mengikuti dan memahami pembelajaran penanaman nilai-nilai keimanan menggunakan media seni kaligrafi Islami serta memberikan dampak positif bagi perkembangan emosi anak didik. Sarannya, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian dari tujuan pembelajaran nilai-nilai keimanan pada anak usia dini, maka penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sangatlah diharapkan guna menunjang proses pembelajaran. Jadi Ibu, kita di sini membuat media pembelajaran yang nantinya kita bertujuan mampu menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada anak. Demikian Ibu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya mau video Bu sedikit dari proses rangkaian kami berkarya. Oh, ini. Nah, ini proses kita Kak, saya singkat 2 menit videonya. Iya. Jadi kami berkarya memang di kelas Pak, mengikut sertakan anak-anak dan para guru RA. Tidak mengganggu proses belajar sehari-hari ya Pak. Gitu. Oh, canggih. Ya. Oke. Ya. Demikian Bu, terima kasih banyak. Baik Ibu Astuti-Yani, terima kasih presentasinya. Ini judulnya membuat media pembelajaran nilai-nilai keimanan berupa seni kaligrafi Islami menggunakan pasir dan kulit kerak untuk anak usia dini. Ya, ini saya tanyakan, sesuai nggak media pembelajaran ini dengan untuk anak RK? Anak-anak RK kita ada buat ini. Ibu guru RK sesuai ya? Mungkin memang terlalu dalam ya Bu. Cuman di sini saya menekankan proses kolase yang saya ubah gitu, maksudnya menggunakan Bu. Ya. Itu pertanyaan nggak perlu dijawab. Masih kita pasti punya jawaban sendiri. Masalah sesuai nggak itu ya. Terus apa yang latar belakang Ibu sehingga Ibu memilih media ini untuk anak usia dini, anak PAUD itu, anak tidak ini. Jadi penggunaan bahannya Bu, bahan pasir dan kerang yang itu melatar belakang Ibu ngambil ini, ya pasir terus juga seperti ini, ya. Apa yang menyebabkan Ibu buat medianya ini? Karena saya melihat dari geografis di Nagan Raya itu Bu, jadi banyak sungai, banyak pantai, sepanjang garis Nagan Raya itu kan pantai Bu. Jadi setiap ada libur sekolah, libur lebaran atau libur hari besar itu pastinya anak-anak akan dibawa ke pantai untuk berwisata. Makanya di situ saya merasa bahwa pengambilan media untuk pasir dan kulit kerang itu sudah tidak asing lagi. Untuk anak-anak tidak asing lagi. Ya. Jadi saya medianya itu ramah lingkungan ya. Ada di lingkungan dan sudah dikenal dengan anak-anak Bu. Ya, tadi saya melihat video Ibu, justru ini Ibu menginginkan adanya kolaborasi ya, adanya teamwork, adanya apalagi yang kerjasama antara anak-anak dalam membuat media ini. Itu sasaran Ibu itu siapa? Media ini sasarannya yang melakukan itu siapa? Sebenarnya anak-anak Ibu, karena tadi tujuannya adalah membuat media pembelajaran. Jadi dengan mengenal Allah dan penulisan tadi tulisan Allah dan Muhammad itu nantinya harapan saya ditempel di dinding 2 kelas di R.A. Wardah. Kemudian anak merasa lebih dekat. Oh iya ini Allah, iya ini nama Nabi Muhammad. Berapa persentase keterlibatan anak dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan? 50% ada Bu. Cuma memang waktu penempelan langsung kadang kita hati-hati sekali gitu. Jadi tidak langsung melibatkan anak.
Cuman saya membuat anak itu memilih media yang pas, kayak pasir, kerikil ya Bu, maaf kerikil itu, yuk anak-anak dipilih kerikil yang kecil gitu. Ya. Satu lagi Ibu, apa hasil atau dampak yang Ibu lihat pada siswa Ibu, pada Ya. anak PAUD tersebut? Jadi anak-anak itu Dari media ini ya. ya. Saya nggak melihat ke prosesnya ya. Ya. Output dari katakanlah media ini nggak ada. Ya. Apa hasil yang Ibu lihat dampaknya anak-anak itu apa? Berkaitan dengan tema kita ya Bu, Iya. Abdullah ya, menanamkan akhlakul karimah ke anak-anak. Jadi saya ingin dengan mereka mengenal lebih dalam, kemudian melihat dan mencintai Allah dan Rasulnya. Harapan kedepannya kan anak-anak bisa lebih mencintai, lebih mengenal. Jadi dengan begitu anak-anak nanti akan bertindak, oh ya ini kita harus baik, kita harus tidak boleh menakali teman-teman gitu. Jadi gitu Bapak. Ya, makasih. Oke, terima kasih pertama dulu Ibu menjelaskan ada senyum. Kalau pertanyaannya menekan, pertanyaan sulit. Tapi sudah bisa. Ibu Azubiani, saya beri dulu ya. Pakai judul. Judul Pak. Dari segi judul itu sudah ada perspektif membuat media pelajaran. Mulai dari terus depannya terbelakang terus salah terus oke terus 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 ada kata kaligrafi, ada kolase. Bahasa tekniknya Pak. Kenapa tanda kurung? Jadi kata kurung ya? Yang Coba ada tanda kurung. ya. Coba nanti ada tanda kurung. Di Dari klik. metode media. Coba terus. Nah, kenapa ada tanda kurung kolase? Kolase itu jadi teknik membuat kaligrafi itu banyak sekali Pak. Karena kita di sini adalah anak-anak, jadi saya mengambil teknik kolase. Teknik kolase itu menempelkan media ke dalam frame. Kalau begitu konsisten. Kalau memang teknik kolase ditulis. Di jalur satu gitu. Setelah konsisten. Jangan nanti saya melihat kaligrafi artinya kolase. Kaligrafi artinya kolase. Waktu saya belajar bahasa Jerman, Ustaz kolase itu saya tahu istilah itu tahun 91. Sampai akhir ini kontrolnya dipelajari lagi sedikit. Atas lagi. Nah, ketika itu populer itulah kolase. Kolase jadi bulan kapan? Kita lihat kepada artikulasi. Artikulasi tadi di apa tadi? Kaligrafi ya, dengan kolase. Terus ke atas. Ya, sudah. Gak usah seperti logis dengan menempelkan berbagai macam unsur dalam frame sehingga menghasilkan bisa masukin kumpul-kumpulkan ditempel-tempel tadi yang terakhir tadi yang adalah kolase. Itulah kolase, tempel-tempel. Sebagai media. Nah, itu kenapa ada jadi kaligrafi sama ada kolase? Kalau dalam guru kemenangannya kan bisa jadi arti sama kan? Tidak bisa arti sama. Mungkin ini hanya di PPT ya Pak. Kalau di sana? Enggak, kalau di penulisannya ada teknik tersendiri Pak. Teknik apa itu? Sama, teknik apa itu? Banyak sekali Pak, teknik kaligrafi banyak sekali. Terus ibu yang konsisten. Ya, saya fokusnya ke teknik kolase. Teknik kolase. Iya. Karena itu yang disukai anak-anak. Jadi ada kesimpulan karena teknik kaligrafi bisa jadi oke lah kalau ibu katakan teknik kaligrafi. Kalau begitu basis kolase atau apanya itu kolase?
Kalau teknik kaligrafi satu, apakah teknik kolase juga? Ya, iya Pak. Jadi kaligrafi itu kan berbagai macam teknik dan cara. Nah, jadi kita bisa membuat dengan kolase. Misalkan seperti Bapak tadi gambar tertentu atau warna tertentu digunting-gunting kemudian ditempelkan. Nah, itu Pak teknik kolase. Jadi kolase ini kan dengan berbagai bahan Pak. Kalau di atas jelas jenis kaligrafi. Ya. Yang mengganggu saya adalah ketika jenis itu kok ada teknik kaligrafi. Nah, jadi kalau begitu apa Bu? Ya, kalau bingung saya ini itu bisa Ya. nanti menjelaskan seperti apa yang bisa saya paham. Tapi tergabung jadi kaligrafi pada kolase. Ini teknik kolase atau teknik kaligrafi. Nah, kalau di penulisan itulah teknik kaligrafi atau teknik kolase. Maka kadang-kadang penulisan itu tidak dengan dibuat atau lagi. Kadang-kadang harus konsisten. Teknik kolase. Teknik kolase selesai. Berarti di judulnya juga perlu kita rubah mungkin ya? Enggak, judul sudah cantik. Yang tadi. Coba lihat judul itu sudah cantik, sudah. Nah, makanya kolase ini adalah salah satu teknik yang saya coba gunakan itu Pak. membuat pendidikan melalui keilmuan seni melalui kaligrafi Islami menggunakan itu memang tidak ada teknik. Ya, Membuat pendidikan melalui keimanan melalui seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini menggunakan pasir kulit gerak. Melalui pilah di situ kaligrafi tidak ada pasir pilah menggunakan pasir dan gerak. Itu bagus saya pikir untuk ada tapi tidak berdasarkan itu konsisten karena ibu nanti yang bingung. Di tulisannya ada Pak. Teknik apa? Teknik kaligrafi teknik kolase. Tetap kolase saya. Karena tadi menempelkan bahan ke frame itu dinamakan teknik kolase. Kemudian Pasir nih kan? Iya, pasir. Kalau kolase itu banyak Bu, tidak hanya satu bahan. Jadi berbagai macam bahan disatukan dalam frame. Nah, itu namanya kolase. ya terus lanjut tadi di penelitian kemudian eksperimen tadi coba revisi adalah proses pembuatan karya seni variability itu sangat hati adalah variabel yang diteliti adalah proses pembuatan karya seni Islami menggunakan bahan. Jadi pengumpulan data observasi dan penelitian bagaimana penanaman nilai keamanan. Terus mana yang orang dari orang urus fokus penelitian 6 orang pengajar penelitian kepada 6 orang dengan 30 ini 30 peserta ini. Iya. Jadi kita melibatkan guru dan peserta didik dalam proses pembuatan media ini. Dalam proses pembuatan Media pembelajaran. Terus kalau proses pembuatan ini melibatkan 60 peserta didik 30 itu satu kelas itu. satu kelas. Iya. 6 peserta 6 guru itu 6 guru karena ada 2 kelas, sebenarnya satu kelas 3 orang. Jadi saya libatkan semua gurunya. jadi kelas lain bagaimana proses belajarnya? Ya tadi kalau memang sudah selesai pembelajaran, ibu-ibu yang lain, karena waktu singkat sekali Bu, waktu membuat karya juga singkat sekali. Jadi saya libatkan gurunya juga. Gitu. Jadi setelah pulang sekolah. Paket terakhir sudah dibuat sudah terbentuk seperti ini. Ya. Kalau ibu menyatakan kepada kami hasil dari best practice ini apa sih? Kecintaannya ke Allah dan Rasulnya Pak. Dalam bentuk kepada Allah dan Rasul dalam bentuk. Jadi dengan mereka cinta, mengenal, merasa lebih dekat karena nanti karya dekorasi hiasan ini kita tempel di kelas masing-masing. Jadi Dalam bentuk karya. nanti dapat jadi dia nanti menanamkan nilai-nilai itu lebih gampang gitu. Dalam bentuk apa? Ibu konsisten jawabannya. Ibu kan ada outputnya nih. Ibu pasti jawab. Ya seni kaligrafi. Enggak. Ini tapi ya, tapi ini kan Seni kita itu bisa membuat menjadi ini ada karya. hasilnya itu hasilnya Hiasan biasa. Iya, hiasan. Tapi kita bukan biasa ini bernama nilai. Tadi kalau lagi kecintaan kepada Allah itu udah cantik itu. Jadi Udah cantik ini istilahnya udah cantik kecintaan kepada Allah. Cuma insya Allah dalam bentuk apa? Kecintaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa dia cinta? Dia kecinta kepada Allah. Iya. Pada Rasul gitu. Dengan begitu, dengan adanya media pembelajaran yang kita tempel di sini, jadi lebih mudah kita menyampaikan Itu tertulis dalam bentuk iya. media. Iya. Media hasil apa? hasil pembelajaran. Karya. Karya, media pembelajaran Pak. Kan dalam bentuk media Pembelajaran. Kemudian hasil itu praktik anak-anak lah pertama pada siswa. Oke selesai. Terima kasih. Jadi
Jadi memang kita harus mengurut itu. Dalam sering silam kita tahu itu Pak. Cuma endingnya ada di masih di Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu. Masukan-masukannya mungkin Pak perlu juga. Nah, jadi sambil saya tadi itu Sudah ada masukan, itu baik. cuma katanya itu kelas itu jadi konsisten, pusing orang nggak dapat. Kalau bisa ini, di mana saya kaligrafi kan itu sih. Ya. Kolase adalah Tapi ya karena outputnya tadi adalah hiasan dinding Pak, jadi itu sebenarnya namanya seni kaligrafi. Enggak, ini Kalau kolase kaligrafi. tadi itu Ketika tekniknya. dikumpulkan dua biji ini jadi kolase. Tidak tahu kan? Udah, itu tempel. Ya, Ini tempel juga. ya kolase untuk di kelas kita itu Pak. Ini kaligrafi. Ya kaligrafi. Ketika dikumpulkan terus itu kolase. Ya betul. Udah. Nanti banyak Pak ada foto presiden, Udah, wakil iya, presiden. itu Bisa namanya- satunya. Itu namanya kolase. Oke, Dari terima koleksi, kasih. dari koleksi, Akhiri Iya. selama Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini kita mempresentasikan KTM kita dari RA Wadah. Sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dokumentasi. Oh, ya. Baik, kita kembali ke peserta nomor undian 5. Iya, Bapak. Salah Bu, maaf ya. Undian 5. Ini Jaya. Ya udah. Maju. Undian 5 ya. Ini 6 Bu tadi kita lompat. Iya. Nah,